Halo semuanya, saya Angel akan membahas unsur-unsur golongan utama, yaitu logam alkali. Nah, yang akan saya bahas yaitu pengertian logam alkali, sifat-sifat yang terdapat pada logam alkali, kelimpahan unsur pada logam alkali, kegunaan atau manfaat logam alkali dalam kehidupan sehari-hari, serta proses pembuatan logam alkali. Yang pertama, apa itu logam alkali? Alkali berasal dari bahasa Arab yaitu abu, yang artinya air abu bersifat basa. Logam alkali memiliki reaksi air yang membentuk basa, di mana basa yang kuat dapat menetralkan asam. Logam alkali ini adalah logam golongan 1 atau 1A dari tabel periodik, yaitu litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, dan francium. Selanjutnya, sifat-sifat pada logam alkali. Yang pertama, sifat umum pada logam alkali, yaitu titik didih dan titik lelehnya relatif rendah, potensial elektrodenya rendah atau merupakan reduktor kuat. Yang ketiga, energi ionisasinya rendah sehingga sangat reaktif. Yang keempat, jika dibakar memiliki warna nyala api yang khas. Lalu, logam alkali bereaksi dengan air akan membentuk basa. Selanjutnya, massa jenis rendah, maka logamnya ringan, dan juga logam tersebut lunak. Dan yang terakhir, logam alkali melepas sebuah elektron membentuk ion positif 1. Nah, sifat fisis dari logam alkali yaitu jika pada litium memiliki nomor atom 3 dengan konfigurasi elektron 2,1 dan wujudnya padatan serta warna nyala apinya merah tua. Sedangkan pada natrium memiliki nomor atom 11 dengan konfigurasi elektron 2,8,1 dengan wujud pada suhu kamar yaitu padatan dan warna nyala apinya itu kuning. Pada kalium memiliki nomor atom 19 dengan konfigurasi elektron 2,8,8,1 dan wujud pada suhu kamar yaitu padatan serta warna nyala api ungu. Pada rubidium memiliki nomor atom 37 dengan konfigurasi elektron 2,8,18,8,1 dengan wujud padatan dan warna api merah kebiruan. Lalu yang terakhir cesium dengan nomor atom 55 dengan konfigurasi elektron 2,8,18,18,8,1 dan wujudnya cair serta warna nyala apinya biru. Selanjutnya adalah reaksi kimia dari logam alkali. Yang pertama, bereaksi dengan air. Reaksi logam alkali dengan air adalah reaksi eksoterm atau melepaskan energi dan menghasilkan hidrogen yang mudah terbakar sehingga terjadi letupan atau ledakan yang diiringi nyala api. Contoh reaksinya yaitu 2L plus 2H2O akan menghasilkan 2LOH plus H2. Lalu yang kedua, logam alkali bereaksi dengan gas hidrogen, yaitu ketika dipanaskan dan menghasilkan senyawa hidrida. Hidrida merupakan senyawa ion yang hidrogennya mempunyai bilangan oksidasi negatif 1. Contoh reaksinya yaitu 2Li plus H2 akan menghasilkan 2LH. Yang ketiga, logam alkali dapat bereaksi dengan oksigen yang membentuk oksidanya. Logam alkali terbakar di udara dengan adanya gas oksigen. Semuanya membentuk oksida. Bila oksigen yang direaksikan berlebihan, natrium dapat membentuk peroksida, sedangkan kalium, rubidium, dan cesium membentuk superoksida. Contoh reaksinya yaitu 2Na plus O2 akan menghasilkan Na2O2. Yang keempat, yaitu reaksi logam alkali dengan halogen, yang terjadi dengan sangat hebat dan menghasilkan garam halida. Contoh reaksinya yaitu 2Na plus Cl2 akan menghasilkan 2NaCl. Selanjutnya adalah kelimpahan unsur logam alkali. Yang pertama, unsur litium dengan jumlah 0,0007%, natrium dengan jumlah 2,8%, kalium dengan jumlah 2,6%, rubidium dengan jumlah 0,0078%, cesium dengan jumlah 0,0003%, dan francium dengan jumlah yang sangat sedikit. Jadi, dari keenam unsur logam alkali tersebut, jumlah kelimpahan unsur yang paling besar di atmosfer yaitu natrium dengan jumlah 2,8% dan yang paling sedikit yaitu francium. Selanjutnya, manfaat dan kegunaan logam alkali bagi kehidupan sehari-hari. Unsur yang pertama,
Litium digunakan pada baterai untuk alat pacu jantung, kalkulator, jam, kamera, dan berbagai fungsi lainnya. Lalu yang kedua, unsur natrium yang digunakan pada lampu jalanan untuk memberikan warna kuning. Lelehan Na juga sebagai pendingin pada reaktor nuklir tipe LMFBR. Unsur yang ketiga, kalium, digunakan sebagai bahan peledak dan kembang api atau petasan karena KNO3 menyuplai oksigen untuk membakar bahan bakar. Lalu yang unsur keempat, rubidium, digunakan untuk mengubah energi cahaya menjadi energi listrik, serta juga sebagai osilator untuk aplikasi seperti navigasi dan komunikasi di militer. Yang kelima, unsur cesium digunakan pada sel fotolistrik. Jika terkena cahaya, cesium akan melepaskan elektronnya yang akan tertarik menuju elektroda positif, yang akan menyebabkan timbulnya arus listrik. Lalu yang keenam, ada francium yang digunakan untuk mengukur kadar aktinum dalam materi alami. Dan dalam penelitian biologi juga digunakan untuk mempelajari organ tubuh tikus. Nah, terakhir ada proses pembuatan logam alkali. Yang pertama, unsur litium. Litium diproduksi dengan cara elektrolisis dari lelehan LiCl dengan elektrode dari baja dan grafit. Lelehan LiCl ditambah CaCl2 untuk menurunkan titik lelehnya ketika dielektrolisis dalam ruang yang berisi gas argon. Hal ini bertujuan agar di dalam ruang tidak terdapat oksigen atau nitrogen. Hal ini karena Li bereaksi dengan oksigen membentuk Li2O dan juga dapat bereaksi dengan nitrogen membentuk Li3N. Adapun reaksi elektrolisis yang terjadi adalah sebagai berikut, yaitu LiCl menghasilkan Li+ tambah Cl-. Dengan anode, 2Cl- menghasilkan Cl2 plus 2 elektron, dan katode 2Li plus tambah 2 elektron menghasilkan 2Li. Nah, jika ditambahkan, reaksi selnya yaitu 2Li plus ditambah 2Cl- menghasilkan 2Li tambah Cl2. Yang kedua ada unsur natrium yang diproduksi secara besar-besaran menggunakan sel daun. Proses ini dilakukan dengan elektrolisis lelehan NaCl dicampur dengan CaCl2. Penambahan CaCl2 berfungsi untuk menurunkan titik lelehnya dari 800 derajat Celcius menjadi 580 derajat Celcius. Anode terbuat dari grafit dan katode terbuat dari baja. Reaksi yang terjadi adalah sebagai berikut, yang dimana NaCl menghasilkan Na+ tambah Cl-, di mana anode yaitu 2Cl- menghasilkan Cl2 plus 2 elektron, dan katode yaitu 2Na+ tambah 2 elektron menghasilkan 2Na. Dan reaksi sel tersebut yaitu 2Na+ ditambah 2Cl- akan menghasilkan 2Na plus Cl2. Sekian presentasi saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih.